Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Siar In. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita dapat cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya Lala. Kali ini aku akan menceritakan sebagai Lala. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ya gue mulai ceritanya. Halo, aku Lala. Ini adalah ceritaku saat aku kelas 3 SMP. Aku bertempat tinggal di daerah Kota Tangerang. Saat itu aku baru aja pindah dari Jakarta. Kesan pertama aku di rumah ini bisa dibilang cukup bagus. Karena lokasi rumah ini bisa terbilang masih hijau saat itu. Dengan beberapa tetanggaku yang masih kerabat dekat dari orang tuaku. Saat aku pindah ke rumah itu, otomatis sekolahku juga pindah. Dan pindahannya ini juga dicicil. Bahkan memakan waktu beberapa bulan. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Saat kami benar-benar sudah pindah sepenuhnya di rumah ini, aku senang karena melihat suasana baru, teman baru. Walau di hati kecilku masih merasa sedih karena aku harus meninggalkan teman-temanku di Jakarta dulu. Di minggu pertama, saat kami tinggal di sana, di minggu pertama kami di sana itu baik-baik aja. Di minggu kedua, di suatu siang, tanteku yang merupakan tetanggaku, tetangga sebelah kanan, mendengar ada suara seorang perempuan yang memanggil namaku berkali-kali. Saat itu rumahku sedang kosong karena keluargaku semua kebetulan sedang beraktivitas di luar. Tanteku yang merasa risih dan agak terganggu karena panggilan yang terus-menerus memilih untuk membuka pintu rumahnya sedikit dan berteriak. Lalanya nggak ada. Besok lagi aja ya mainnya. Dan suara itu hilang. Tantenya mikir, oh mungkin orang ini udah ngerti gitu loh. Esok paginya, saat aku siap-siap ke sekolah, sambil menunggu ayahku memanaskan mesin motornya, tanteku ini keluar dari rumah dan bilang kalau kemarin siang ada teman aku yang manggil-manggil namaku siang-siang ngajak main. Tanteku yang tahu di rumah aku nggak ada orang, jadinya dikasih tahu besok lagi aja. Dan dia bilang mungkin hari ini bakal kesini lagi kali gitu. Aku yang bingung hanya ngangguk-ngangguk aja. Walau di hati aku ada perasaan yang aneh. Soalnya aku sama sekali nggak beritahu teman-teman aku yang baru tentang di mana tempat tinggalku. Sampai di sekolah karena terlalu banyak kegiatan dan ada ekskul juga, aku jadi fokus belajar dan bermain. Sampai-sampai aku lupa untuk menanyakan hal itu. Nah pada siang itu setelah paginya tantaku memberitahu, kebetulan di rumah itu ada ibuku yang sedang bersih-bersih rumah. Posisinya ibu itu berada di ruang keluarga. Dan ibu aku dengar suara dari luar. Lala main yuk. Berulang-ulang kali. Ibuku yang dengar. Ibuku agak ngebatin karena dia mikir, Lala kan lagi sekolah. Ini siapa temen yang ngajak main? Dan panggilan itu terus menerus. Karena ibunya juga merasa risih. Karena ibuku sedang bersih-bersih. Jadi dia setengah berteriak ke arah luar. Dia bilang, Lalanya belum pulang. Sambil perlahan menuju pintu. Dibukalah pintu itu dan ternyata kosong. Tidak ada siapapun. Ibu langsung nutup pintu lagi dan kembali beraktivitas biasa seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi tetap mikir positif. Mungkin temannya Lala langsung pulang saat dengar ibunya tadi ngomong Lalanya belum pulang. Maghrib pun tiba dan aku baru sampai rumah. Karena dulu saat sekolah itu aku banyak mengikuti ekskul tambahan yang ngebuat aku tuh sering banget pulang sore. Karena terlalu capek, mutusin buat mandi dan langsung tidur aja.
Tiba-tiba aku terbangun karena suara itu mengganggu aku yang sedang tidur. Suara itu seperti ada seorang yang main bola. Mendengar itu karena terlalu ngantuk aku diemin aja. Tapi lama-lama tuh risih juga gitu. Aku yang setengah ngantuk, aku cari HP-ku dan aku nyalain lah. Aku kaget banget. Rasanya tuh jantung aku mau copot karena jam di HP aku menunjukkan pukul 2.15 pagi. Aku takut dan langsung menarik selimutku menutupi kepala. Aku paksakan tidur lagi di dalam ketakutan. Esok paginya, esok paginya seperti biasa aku berangkat sekolah. Dan sampai di sekolah aku nih langsung keinget nih bahwa 2 hari yang lalu tanteku ngasih tahu kalau ada yang main ke rumah. Dan aku tanya ke teman-temanku, ada nggak yang main ke rumah? Dan seolah aku udah bisa nebak jawabannya, aku nggak kaget. Karena teman-temanku jawab bahwa nggak ada dari mereka satupun yang main ke rumahku. Di situ aku merasa bingung dan takut. Tapi pada akhirnya aku lupa sendiri karena banyak kegiatan di sekolah. Sore harinya aku pulang ke rumah. Aku masuk ke rumah dan aku duduk di ruang keluarga. Dan di ruang keluarga ternyata sudah ada ibu yang menyambut aku menggunakan baju berwarna hijau. Ibuku bertanya, Lala tadi gimana sekolahnya? Ada PR nggak? Mau dibuatin susu nggak? Aku senyum dan ngangguk setuju. Ibuku pun pergi ke dapur. Aku yang saat itu lelah banget, aku duduk di kursi ruang keluarga. Aku taruhlah tasku di lantai. Nah, tiba-tiba aku keinget kalau tadi saat di sekolah itu ada surat edaran yang harus diberikan kepada orang tua. Jadi aku nunduklah, aku cari tuh di tas aku dan ngambil surat itu. Aku buka suratnya sambil menunduk. Tiba-tiba aku melihat dari ekor mataku ada seseorang yang duduk di samping kiriku dengan menggunakan baju merah dan kuku yang sangat panjang. Tubuhku pun kaku dan sulit sekali digerakkan. Bahkan nafasku itu terasa sesak saat itu. Tiba-tiba, "Dek, ini susunya." Ibuku setengah berteriak dari arah dapur. Aku pun langsung lari menghampiri ibuku dan mengambil susu itu. Setelahnya aku mandi dan balik lagi nih ke ruang keluarga karena aku lupa dengan rasa takutku yang tadi. Dan benar aja, gak ada siapa-siapa di sana. Dan di rumah itu hanya ada aku dan ibuku saja. Dan aku mutusin untuk gak cerita sama ibu aku tentang apa yang aku alami tadi. Beberapa hari kemudian, di suatu malam aku bermimpi. Jadi mimpinya itu aku sedang duduk di sofa di ruang keluargaku. Di ambang pintu aku melihat ada seseorang yang berdiri. Orang itu tinggi dan sangat cantik, berbaju merah dengan kuku yang panjang. Dan aku seakan terhipnotis oleh kecantikannya dia. Aku bangun dan mendekati orang itu. Tapi anehnya, semakin dekat aku dengan orang itu, wajah orang itu berubah menjadi rata. Dan sosok itu berbicara padaku. Aku gak suka sama kamu, dan aku juga gak suka sama ayahmu. Sosok itu pun juga mencengkram bahuku dengan keras. Aku merasa bahuku tuh nyeri. Aku yang bingung, aku tanya balik gitu. Salah aku apa? Tapi dia malah makin mencengkram aku. Di situasi yang aku merasa tambah sakit dan aku merasa terancam, aku balik mencekik sosok itu dengan sekuat tenaga dan tiba-tiba aku terbangun. Dan ternyata hari sudah pagi.
Dan untungnya karena hari itu libur, aku main ke rumah tante karena aku merasa gak enak di rumah. Dan kebetulan tanteku punya anak yang seumuran denganku. Hari-hari pun berlalu. Saat aku sudah lupa pertemuan dengan sosok itu di mimpiku, di suatu sore saat aku pulang dari sekolah, aku selesai mandi, aku duduk-duduk nih di sofa ruang keluargaku. Dan aku lupa karena apa, aku malah jadi melamun. Tiba-tiba di tengah lamunan aku muncul sosok perempuan berbaju merah itu. Dan dia duduk di sofa di hadapan aku. Tapi anehnya tuh kali ini aku merasa gak terlalu takut. Karena ini bukan pertama kalinya aku ketemu sama dia. Tapi ya gimana pun juga karena kita tahu ini bukan manusia, aku milih buat nunduk dan mulai membaca doa. Aku baca doa dan setelah aku membaca doa, aku melihat ke depan. Dan sosok itu sudah tidak ada lagi. Dan itu adalah terakhir kali aku bertemu dengan sosok berbaju merah itu. Beberapa tahun pun berlalu. Suatu hari aku mendengar cerita dari ayahku. Ternyata dulu saat ayahku membeli rumah ini, di rumah ini ada sebuah pohon ceri di halamannya. Ayahku ini ngerasa pohon ini mengganggu pemandangannya dia keluar. Jadilah pohon itu ditebang. Dan setelah ditebang, ya beberapa bulan kemudian ayahku ini selalu dapat cerita horor atau cerita seram dari ibuku. Ayahku bingung dan karena udah terlalu sering, dia berceritalah ke salah satu temannya yang kebetulan pemuka agama di daerah tempat tinggalku. Rupanya menurut dia, pohon itu adalah tempat tinggal dari sosok perempuan berbaju merah ini. Karena merasa gak suka rumahnya telah ditebang, jadilah dia mengganggu keluargaku. Karena sudah cukup mengganggu, akhirnya diusirlah sosok ini sama temannya ayahku ini. Oke, mungkin segitu dulu ceritaku kali ini. Pesanku untuk kalian yang punya rencana, entah itu pindah ke rumah baru atau mau nebang pohon, pikir-pikir lagi deh untuk menebang pohon yang sudah ada sebelum kalian datang ke situ. Karena kita sebagai manusia itu hidup berdampingan dengan alam lain. Dan bisa jadi karena kecerobohan kita itu bisa meneror keluarga kita sendiri. Sekian. Oke, itu cerita dari Lala. Judulnya Cerita Pohon Ceri. Gimana nih menurut kalian ceritanya? Aku saat baca cerita ini tuh aku ngebayangin langsung gitu. Dimana aku jadi si Lala ini yang di sini sih dia nggak jelasin ya apa dia memiliki kemampuan untuk melihat hal seperti itu atau enggak. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia jadi memiliki kemampuan seperti itu dan merasakan teror yang seperti ini, yang segininya, wah itu pasti bakal stres banget merasakan pressure yang kayak gini. Dan aku juga pas baca cerita itu, aku juga ngerasa aneh gitu. Karena pasti gak ada temen yang main kesana kan. Orang dia baru pindah kok gak ada 2 minggu. Ya mungkin kita kalau misalkan kenalan gitu sama, karena kita murid baru gitu ya, kita kenalan gitu. Tapi kayaknya hampir gak mungkin deh kita nyebutin alamat kita selengkap-lengkapnya. Apalagi ke orang-orang yang baru kita kenal. Kalau menurut kalian gimana nih cerita ini? Kalian pernah gak ngalamin cerita yang seperti ini? Mungkin kalian baru pindah rumah terus ada nebang pohon lah, atau mungkin mengganti bentuk rumahnya lah, atau gimana yang nimbulin gangguan-gangguan yang cukup ekstrim nih kayak ceritanya Lala kali ini. Oke, mungkin segitu aja cerita kali ini. Aku mau ngingetin juga buat kalian, kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian bisa bantu support kita dengan cara men-share cerita ini ke teman-teman kalian, keluarga kalian, komunitas kalian, agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Bagi kalian yang ingin berpartisipasi, memberikan ceritanya di sini, memberikan pengalamannya di sini, entah kalian mau ketik atau mungkin mau cerita langsung,
kalian bisa lewat email di in.channelhorror@gmail.com, atau kalau kalian yang mau lewat Instagram itu bisa banget. Akun kita ada di @siar.inpodcast. Kalian bisa DM di situ. Aku juga mau ngingetin sekarang Siarin punya YouTube. Jadi kalau kalian mau komen-komen di sana, kalian bisa bantu support kita juga di sana dengan subscribe dan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian, dan komunitas kalian. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai habis. Tetap jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada. Selamat malam.